Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Ibu Dr. Ai Siti Farida MSI. Perkenalkan, saya Nadia Nuraini dengan NIM 11880100148. Izin untuk melakukan presentasi usulan penelitian dengan judul Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Galuh Online SIJAGO di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Penelitian kali ini dilatar belakangi oleh adanya suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Hal ini untuk mempermudah memberikan pelayanan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini dalam memberikan pelayanan yang baik, salah satunya yaitu dalam mengatur dan juga mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Maka daripada itu, pemerintahan daerah memiliki wewenang dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Salah satunya yaitu dalam memperkaya kekayaan daerah, yaitu dengan meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya yaitu melalui pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pemungutan pajak daerah ini dapat dilakukan secara langsung ke kantor yang terkait ataupun secara online. Hal ini tergantung dengan kebijakan daerahnya masing-masing. Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 mengenai pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online. Maka daripada itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal pelayanan pajak daerah, dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan menggunakan aplikasi yaitu Sistem Informasi Pajak Galuh Online. Sebelum adanya aplikasi SIJAGO ini, berikut merupakan perbandingan pendapatan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Apabila dilihat di tabel tersebut, pada tahun 2019 bahwa pendapatan pajak daerah di Kabupaten Ciamis itu sebesar 71.791.359.938 rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 67.638.834.308 rupiah. Apabila dipresentasikan, maka perbandingan antara 2019 sampai ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,15%. Aplikasi Sistem Informasi Pajak Galuh Online ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan juga meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Ciamis. Selain itu, dalam aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang tersedia, yaitu seperti pencarian data PBB, pengecekan tagihan dan tunggakan PBB, pengecekan NJOP PBB, pelayanan pendaftaran objek pajak, data baru PBB, pembayaran PBB, dan pembayaran pajak daerah lainnya. Pada aplikasi ini pun telah berkolaborasi dengan beberapa e-commerce yaitu seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Alfamart, dan Indomart. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak online. Pada usulan penelitian kali ini, bahwa peneliti mengidentifikasi 3 permasalahan. Yang pertama, aplikasi ini tidak dapat diakses di semua device, hanya digunakan di Android saja. Lalu yang kedua, terdapat fitur yang masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, fitur yang tersedia belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Dikarenakan pada aplikasi ini hanya disediakan pembayaran pajak bumi dan bangunan saja, dan sesuai dengan peraturan yang diinstruksikan bahwa aplikasi ini harus memuat pembayaran seluruh pajak daerah. Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu tentang kesuksesan sistem informasi model Dillon and McLean pada tahun 2003, yaitu dengan dimensi: yang pertama kualitas sistem, yang kedua kualitas informasi, yang ketiga kualitas layanan, yang keempat penggunaan, yang kelima kepuasan pengguna, dan yang terakhir manfaat. Dalam menyusun penelitian ini tidak terlepas dari beberapa referensi yang menjadi dasar dalam menyusun usulan penelitian ini.
Yang pertama yaitu dari penulis Rio Jumardi, Indriana Hidayah, dan Eko Nugroho tahun 2015 dengan judul penelitian Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Skripsi pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan tujuan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna dari aplikasi tersebut dan menghasilkan penelitian bahwa kualitas layanan tidak terlalu memberikan pengaruh, sedangkan kualitas informasi, kualitas sistem, kepuasan pengguna berpengaruh secara signifikan. Lalu penelitian yang kedua yaitu dari Rahmatullah dan Muhammad Iqbal Hanafri pada tahun 2014 dengan judul penelitian Evaluasi Penerapan Sistem Informasi pada Politeknik LP3I Jakarta dengan metode PISES dengan tujuan penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai evaluasi penerapan aplikasi informasi dan menghasilkan penelitian bahwa di pihak manajemen harus memberikan pelatihan serta sosialisasi terkait sistem informasi sehingga menjadi lebih mudah digunakan oleh pengguna. Maka berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa peneliti sangat tertarik untuk mendalami permasalahan secara lebih lanjut mengenai kesuksesan penerapan aplikasi Si Jago dengan judul penelitian penerapan aplikasi sistem informasi pajak galuh online di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Peneliti menggunakan metode penelitian dari Hardani pada tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, lalu dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, lalu teknik pengambilan sampel yaitu dengan pervasive sampling, dan teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.